Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok sektor makanan 2. Saya Zulfa Ainul Fitroh dengan NIM 2108205070. Lalu ada beberapa partner saya. Yang pertama, Lukman Nur Hakim dengan NIM 2108205049. Lalu yang kedua, Wildan Miftahul Fauzan dengan NIM 2108205083. Yang ketiga, ada Audia Trioktari 2108205059. Dan yang terakhir ada Naili Zakiyatun Nafisyah dengan NIM 2108205078. Kami dari kelas B, jurusan Akuntansi Syariah, semester 3, program studi Akuntansi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di video kali ini kami akan membahas mengenai profil perusahaan PT Gudang Garam Merah Tbk. PT Gudang Garam Tbk adalah sebuah perusahaan produsen rokok di Indonesia. Didirikan pada tanggal 26 Juni 1958 oleh Surya Wonowijojo. Perusahaan rokok ini merupakan salah satu pemimpin pasar dan yang terbesar dalam produksi rokok kretek dalam negeri. Produksi dan kantor pusat Gudang Garam ada di kompleks sebesar 514 hektar di Kediri, Jawa Timur. Pada tanggal 17 Juli tahun 1990, GGRM memperoleh izin Menteri Keuangan untuk melakukan penawaran umum perdana saham GGRM atau IPO kepada masyarakat sebanyak 57.807.800 dengan nilai nominal Rp1.000 per saham dengan harga penawaran Rp10.250 per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia atau BI pada tanggal 27 Agustus 1990. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan GGRM bergerak di bidang industri rokok dan aktivitas lain yang terkait dengan industri rokok. Gudang Garam memproduksi berbagai jenis rokok kretek, termasuk jenis rendah tar dan nikotin atau LTN, serta produk tradisional sigaret kretek tangan. Merek-merek rokok GGRM antara lain Klobot, Sriwedari, Jaja, Patra, Gudang Garam Merah, Gudang Garam Signature Milk, Surya, Gudang Garam Move, Surya Promil, dan Gudang Garam Milk. Selanjutnya saya akan menjelaskan kinerja keuangan perusahaan berdasarkan metode valuasi saham atau diskon cash flow. Dari metode tersebut ada 10 tahap dalam memvaluasi saham. Tahapan yang pertama yaitu memperoleh data dividen, EPS, dan per saham yang akan divaluasi selama 10 tahun terakhir. Data dividen dan EPS bisa kalian dapatkan dari annual report perusahaan. Terkait harga saham dapat dilihat dari website dunia investasi.com. PER didapatkan dengan membagikan price dengan EPS atau laba per saham. Lalu tahap yang kedua adalah menghitung rata-rata DPR atau dividen per share dan EPS growth. Mengambil data sebelumnya untuk mendapatkan DPR adalah membagikan dividen dengan EPS kemudian EPS growth menggunakan rumus CAGR, yaitu dengan membagikan EPS tahun akhir dengan EPS tahun awal, pangkat 1 dibagi total tahun dikurangi 1 min 1.
Pada tahap ketiga, yaitu menghitung future value EPS dan memproyeksikan 10 tahun ke depan. Berdasarkan contoh tersebut, untuk tahun 2023, EPS dikali T-1 merupakan EPS tahun sebelumnya, yaitu EPS tahun 2022. Future value EPS didapatkan dengan menghitung present value dikali 1 ditambah growth atau CAGR yang telah dihitung pada tahap kedua. Tahap keempat, menghitung estimasi akumulasi dividen. Berdasarkan contoh tersebut, future value EPS merupakan hasil perhitungan yang ada pada tahap ketiga, sementara DPR merupakan hasil perhitungan yang ada pada tahap kedua, sehingga future value dividen dengan mengkalikan future value EPS dikali DPR. Tahap yang kelima, menghitung future value harga saham. Future value EPS di sini merupakan future value EPS hasil pada tahap ketiga, tepatnya pada tahun ke-10. Pada contoh ini adalah tahun 2032. PIR yang digunakan adalah PIR terendah selama 10 tahun terakhir. Datanya berasal dari tahap pertama, sehingga future value harga saham didapatkan dari future value EPS ke-10 dikali PIR terendah selama 10 tahun. Tahap yang keenam adalah menghitung future value. Total future value price adalah future value harga saham yang telah dihitung sebelumnya pada tahap kelima. Nilai dividen diambil dari hasil perhitungan future value dividen pada tahun ke-10 atau pada tahun 2032. Pada tahap keempat, jumlahkanlah keduanya untuk mendapatkan future value total. Tahap ketujuh adalah menentukan tingkat imbal hasil atau diskonto. Risk-free rate dan risk premium dapat dilihat dari website idpe.co.id atau market. Tahap ke-8 adalah menghitung present value atau harga wajar per saham. FV adalah future value total yang dihitung pada tahap ke-6. Rasio R pada tahap ke-7 tertinggi terbesar, sehingga didapat hasil harga wajar dari pembagian future value dan 1+R. Setelah mengetahui harga wajar dan harga saham di pasaran pada saat itu, barulah dapat menentukan apakah harga saham perusahaan merupakan under value atau over value. Pastikan perusahaan tujuan untuk diinvestasikan merupakan kategori under value ya. Pada tahap ke-9 adalah menganalisis margin of safety. Yang pertama dilakukan adalah harus mencari tahu harga saham di pasar atau di Bursa Efek Indonesia pada perusahaan terkait. Kemudian untuk menghitung margin of safety adalah dengan mengurangi harga wajar saham dengan harga wajar saham pasar saat ini. Selisih di antara keduanya lalu dibagi dengan harga wajar saham sehingga dapat diketahui besaran margin of safety-nya. Tips: pilihlah perusahaan dengan margin observatif paling rendah minimal 30%. Tahapan 10 merupakan tahap terakhir namun juga merupakan tahap terpenting, yaitu menentukan keputusan hasil investasi. Dapat dilihat pendapatan perusahaan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yang mana merupakan suatu hal yang baik. Dari segi utang, rata-rata utang tidak ada yang melebihi pendapatan. Bahkan di tahun terakhir jumlahnya pun tidak setengah dari pendapatan. Utang ini fluktuatif, yaitu turun naik, dan pada tahun terakhir mengalami penurunan. Artinya dapat dikatakan perusahaan mengelola keuangan dengan cukup baik. Dilihat dari rasio R-nya yang masih kisaran idealnya, yaitu di bawah 1 atau 100%. Penjelasan lebih rinci mengenai rasio keuangan akan dijelaskan di bagian compare emiten selanjutnya. Unilever Indonesia Tbk didirikan pada tanggal 5 Desember tahun 1933 dengan nama Lever Ziv Fabriken N.V. dan mulai beroperasi secara komersial tahun 1933.
Unilever berlokasi di Geraha Unilever, BSD Green Office Park, Kaf 3, Jalan BSD Boulevard Barat, BSD City, Tangerang, Banten. Pada tanggal 16 November tahun 1982, Unilever memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam untuk melakukan penawaran umum perdana saham Unilever atau IPO kepada masyarakat sebanyak 9.200.000 dengan nilai nominal Rp1.000 per saham dengan harga penawaran Rp3.175 per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia atau BI pada tanggal 11 Januari tahun 1982. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan usaha Unilever meliputi bidang produksi, pemasaran, dan distribusi barang-barang konsumsi yang meliputi sabun, deterjen, margarin, makanan berinti susu, es krim, produk-produk kosmetik, minuman dengan bahan pokok teh, dan minuman sari buah. Fast Food Indonesia Tbk didirikan pada tanggal 19 Juni tahun 1978 dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1979. Kantor pusat Fast atau Fast Food Indonesia terletak di Jalan MT Haryono, Jakarta, Indonesia. Pada tanggal 31 Maret tahun 1993, Fast memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam LK untuk melakukan penawaran umum perdana saham Fast atau IPO kepada masyarakat sebanyak 4.462.500 dengan nilai nominal 1.000 per saham dengan harga penawaran 5.700 per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 11 Mei 1993. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan Fast adalah bergerak di bidang makanan dan restoran. Fast Food memperoleh hak untuk mendirikan dan mengoperasikan gerai Kentucky Fried Chicken atau KFC dari Kentucky Fried Chicken International Holding. Selanjutnya adalah PBV. Misalkan PBV sebesar 2 kali, artinya harga saham sudah tumbuh besar 2 kali lipat dibandingkan kekayaan bersih suatu perusahaan. Umumnya investor disarankan untuk mencari saham dengan PBV yang rendah daripada rata-rata PBV industri. PBV yang tinggi bisa jadi disebabkan oleh harga pasar yang sudah terlampau tinggi. PBV rendah sering dijadikan indikator mencari saham yang murah under value. Nah, dari sini bisa dilihat dari kesimpulan perusahaan terbaik, pertama GGRM, kedua Unilever, dan yang ketiga adalah Fast. Meski secara keseluruhan dapat dikatakan GGRM dan Unilever memiliki skor yang sama, namun seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita disarankan untuk mencari saham yang memiliki dividen yield cukup besar, karena hal tersebut mengindikasikan bahwa 3 perusahaan memiliki kestabilan laba bersih. Di antara kedua, GGRM lebih unggul karena memiliki rasio dividen yield lebih tinggi dibandingkan dengan Unilever. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.